A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat iman dan Islam ditanamkan di dalam dada kita, diberi kita ketakwaan yang begitu besar sehingga pada malam hari ini kita bisa duduk kembali di masjid yang kita cintai ini guna melaksanakan kewajiban kita bersama di dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan ini sampai akhir hayat kita sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Dan tak lupa kita mengerjakan niat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita senantiasa mengirimkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qallal musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi ulikum fid dharaini amin. Wa minas suratil lati yudkaru fiha al-anbiya wa hiya kulluha maqiyatun ayatuha mi'atun wa ihda asyarata. Di antara surah-surah pula yang disebutkan di dalam Al-Qur'an yaitu surah Al-Anbiya, yaitu surah para nabi-nabi. Semuanya surah ini makiyatun, yaitu surah makiyah, surah yang diturunkan Allah Ta'ala di Mekah. Ayatuha mi'atun wa ihda asyarata, ayatnya ada berjumlah 111. Wa kalimuha alpun wa mi'atun wa samanun wa salasuna. Kalimat-kalimatnya berjumlah 1138. Wa hurufuha, dan huruf-hurufnya berjumlah arba'atu alafin wa samanun wa mi'atun wa situna hurufan. Adapun huruf-hurufnya berjumlah 4168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin mir rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abuna lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadza illa basyarum mithlukum afata'tuna sihra wa antum tubsirun. Al-Anbiya, surah para nabi-nabi. Al-Anbiya ini jamak atau bahasa Arabnya itu jamak daripada kalimat nabi. Jadi nabi itu satu orang, kalau al-anbiya itu artinya beberapa para nabi. Wali itu satu. Adapun aulia jamaknya daripada wali tadi. Nah, nabi, apa itu ta'rif nabi? Insanun, manusia. Zakarun, laki-laki. Jadi syarat yang menjadi nabi itu adalah manusia tetapinya laki-laki. Tidak ada golongan perempuan yang menjadi nabi. Hurrun, hamba yang merdeka.
salimun min munaffirin taba'an. Yang selanjutnya, Nabi itu adalah selamat daripada orang berlari daripada kebiasaan. Apa maksudnya? Orang-orang takut dengan penyakit. Nah, nabi-nabi tidak memiliki penyakit-penyakit menular. Jadi nabi-nabi itu syarat yang pertama adalah insanun, manusia, bukan golongan bangsa jin. Setinggi apa jua pun, hebatnya apa jua pun bangsa jin ibadahnya, itu tidak akan diangkat menjadi nabi, apalagi menjadi rasul. Yang kedua, zakarun, adalah seorang laki-laki. Sehebat apa jua pun seorang perempuan beribadah, itu tidak bisa diberi gelar seorang nabi. Yang ketiga, hurun, orang yang merdeka, artinya bukan budak. Yang keempat, salimun min munaffarin taba'an. Yang keempat, nabi itu syaratnya mereka itu selamat daripada orang yang berlari daripada mereka kebiasaan. Kalau manusia itu berlari kepada penyakit-penyakit menular, ya kah? Apalagi penyakit corona sekarang ini, nah, berhindar orang. Nah, nabi-nabi itu tidak ada memiliki penyakit yang menular. Kalau penyakit-penyakit biasa itu ada aja, seperti Nabi Ayub, tetapi penyakit beliau tidak menular. Jadi kalau orang itu memiliki penyakit menular, otomatis manusia-manusia di zaman nabi-nabi dahulu tidak mau berdekat dengan nabi. Bagaimana nabi-nabi bisa memberikan risalah kenabian mereka? Bagaimana mereka akan menyampaikan syariat Allah sedangkan beliau-beliau nabi-nabi ini memiliki penyakit menular? Nah, jadi yang keempat syaratnya adalah nabi-nabi itu tidak pernah ditakdirkan Allah Ta'ala memiliki penyakit menular. Karena dengan adanya penyakit menular, manusia tidak bisa berdekat dengan mereka. Nah, oleh karena demikian, insya Allah adalah kalau kita banyak beribadah kepada Allah, inilah di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah, karamat atau kemuliaan itu bisa diberikan Allah Ta'ala setelah seseorang itu berjauh atau meninggalkan tabiat kebiasaan nafsu yang ada di dalam dirinya. Keramat, orang lain kena penyakit, insya Allah kita tidak. Kapan keramat atau kemuliaan itu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Di saat kita meninggalkan daripada kebiasaan nafsu kita. Jadi tidak bisa kita ini berharaplah beramalan banyak-banyak supaya dapatkan ini, menghasilkan ini, membaca ini, padilahnya ini. Itu tidak akan diberikan Allah padilah daripada amalan kita selama kita ini masih menuruti hawa nafsu kita. Makan masih gencang lagi, bahasa Banjarnya, masih kuat lagi makan 4 kali sehari. Walaupun beramalan tinggi sebagaimana juga pun tidak akan diberikan yang namanya istilah karamat atau ma'unah atau kemuliaan. Kita berharap dengan amalan ini supaya memiliki keistimewaan daripada orang-orang lain. Itu tidak akan diberikan Allah Ta'ala selama masih jiwa kita ini masih menuruti hawa nafsu kita. Tidak akan diberi Allah Ta'ala. Dan sama kita. Kemuliaan tersebut bisa diberikan Allah Ta'ala kepada kita. Inilah di saat orang-orang lain berhindar daripada corona sampai mati-matian lah menjaga diri ini, pokoknya kalau tidak pakai begini macam-macam begini, tidak begini nanti kena corona. Insya Allah kita tidak akan kena selama kita berusaha meninggalkan sesuatu kebiasaan daripada hawa nafsu diri kita. Insya Allah. Wa adana an abin wa khani ummin. Syarat yang kelima yang diberikan kepada nabi-nabi itu adalah mereka itu terhindar daripada sifat buruk,
memiliki ibu dan bapak daripada sifat-sifat buruk. Misalnya nabi-nabi tadi memiliki orang tua penzina, itu tidak ada. Pemabuk-pemabuk tidak ada. Nah, kalau penyembah berhala ada. Cuma kalau istilah di dalam yang menghancurkan daripada akal lah, yang membinasakan daripada keimanan, itu tidak ada. Nabi-nabi memiliki orang tua demikian. Hiya ilaihi bi syar'in walam yu'mar bi tablighihi. Nabi itu diberikan wahyu kepada mereka dengan syariat-syariat, namun mereka tidak disuruh untuk menyampaikannya. Nah, adapun orang-orang yang disuruh untuk menyampaikan risalah tadi itu bernama rasul. Nah, itulah namanya ta'rif daripada nabi dan rasul. Ini kalau kita bicara masalah itu seperti itulah. Nah, sekarang beginilah, Nabi SAW pernah menjelaskan kepada kita semua di dalam hadisnya, ulama ummati kal anbiya'i bani Israil. Orang-orang alim di kalangan umatku, kata Rasulullah, itu sama sekedudukan dengan nabi-nabi Bani Israel. Sama kedudukan, baik segi makrifatnya, itulah orang-orang alim di kalangan umat Nabi Muhammad ini, segi makrifatnya, kecerdasannya, keilmuannya, memberikan solusi atau jalan kepada umatnya, itu sama. Nah, jadi kalau sama nih lah, kalau sama, mereka pun akan diberikan keistimewaan seperti nabi-nabi dahulu. Contohnya, ulama-ulama itu tidak akan diserang yang namanya penyakit menular. Karena disebutkan oleh Nabi tadi, ulama-ulama daripada golongan umatku itu sama sekedudukan dengan nabi-nabi Bani Israel dahulu. Nah, nabi-nabi Bani Israel dahulu itu tidak ada memiliki namanya penyakit menular. Insya Allah kalau kita mengamalkan semua syariat Rasulullah lah, insya Allah akan dihindarkan Allah Ta'ala daripada penyakit-penyakit menular. Jangan dengan ada penyakit menular nih lah, kita berhindar dengan syariat Allah Ta'ala. Contohnya, aku tidak mau lagi berjemaah ke masjid, nanti kena penyakit menular aja. Nah, itu berarti lebih takut dengan corona daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kena juga lah, karena kita ini niatnya cuma beribadah, datang ke masjid dapat menular penyakit tadi di dalam masjid, insya Allah dengan niatan kita seperti kita pun akan mati syahid namanya. Daripada kita mati takut terkena penyakit, berarti bukan takut karena Allah Ta'ala, mati kita nantinya. Nah, sebagaimana jumlah para nabi itu disebutkan 124.000 lah, jumlah para nabi-nabi dahulu itu 124.000. Maka keistimewaan Rasulullah SAW sebagai penutup para nabi, setelah wafat Rasulullah SAW jumlah para sahabat itu berjumlah 124.000 pula. Nah, itu hebatnya Rasulullah, tidak kurang tidak lebih. Setelah wafat Rasulullah SAW jumlah sahabat Rasulullah itu berjumlah 124.000, sama dengan jumlah para nabi-nabi dahulu. Artinya inilah, sahabat Rasulullah dahulu, golongan-golongan alim sahabat Rasulullah itu sama kedudukannya dengan jumlah para nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Itu dibuktikan dengan setelah wafatnya Rasulullah jumlah semua sahabat itu berjumlah 124.000. Adapun jumlah para rasul itu berjumlah 313. Yang wajib kita imani adalah 25 para nabi dan rasul. Abdullah ibnu Mas'ud inilah pernah mengatakan, surah-surah yang awal-awal ku hafal daripada Rasulullah SAW. Nya Abdullah ibnu Mas'ud ini setiap hari datang ke rumah Rasulullah belajar Al-Quran. Abdullah ibnu Mas'ud nih
Setiap hari datang ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum. Sampai 3 kali. Bila 3 kali kata Abdullah ibn Mas'ud, aku tidak mau mengetuk pintu rumah Rasulullah. Bila beliau tidak menyahut, berarti beliau sibuk, pulang Abdullah ibn Mas'ud. Tapi apabila waalaikumsalam, berdiam di luar. Nah, cuma beginilah akhlak kita sebagai tamu. Apabila kita bertamu di rumah seseorang, setelah kita assalamualaikum, waalaikumsalam, kita memalingkan tubuh kita, jangan menghadap ke muka rumah orang. Siapa tahu orang tergesak-gesak tadi, lupa pakai baju, habis datang di kamar mandi misalnya nih lah, habis mandi kita assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Orang tadi belum sempat pakai celana, belum sempat pakai baju. Karena kita ini teriak-teriak, cepat-cepat assalamualaikum, 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 woi, assalamualaikum. Lalu orang tadi terpaksa membukakan pintu di dalam keadaan terbuka aurat. Nah, jadi kita beradab juga, beradab. Setelah assalamualaikum ada jawaban waalaikumsalam, berpaling muka kita. Artinya badan kita nih membelakangi rumah orang tadi. Siapa tahu dia cuma keluar menengokkan kepalanya saja karena takut auratnya ini terbuka. Itu adab lah yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, Abdullah ibn Mas'ud belajar Al-Quran sama demikian lah. Takut melihat aurat-aurat yang ada di rumah Rasulullah SAW. Jadi surah-surah yang pertama sama sekali ku hafal dengan Rasulullah, yaitu yang pertama surah Al-Isra. Surah Al-Isra. Surah Kahfi, surah Maryam, surah Toha, surah Al-Anbiya. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud, 5 surah ini adalah surah yang paling bagus sastranya. Bahasa-bahasa Arabnya itu lebih bagus ketimbang surah-surah yang lain. Nah, oleh karena demikian apalah, bagi orang-orang yang penghafal Al-Quran itu ada ujian-ujian di dalamnya. Yang pertama ujian di juz 5. Bila orang tuh menghafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz, di juz ke-5 itu ada ujian. Entah sering sakit bisa, entah sulit menghafal bisa. Yang kedua di juz 15. Kalau ingin menghafal inilah, mulai juz 15 itu sudah ada ujian. Nanti setelah juz 15, juz 25. Karena juz 25 itu kata-katanya, huruf-hurufnya pendek-pendek semua, lalu menghafalnya tuh sulit. Nah, di juz 15 inilah sampai juz 18. Ini termasuk ujian berat. Kenapa? Karena bahasa Arabnya tuh sangat sulit. Surah Al-Isra, surah Maryam, surah Toha, dan surah Al-Anbiya. Ini kata Abdullah ibn Mas'ud, ini surah-surah yang paling bagus sastra bahasa Arabnya. Dan aku pun awal-awal menghafal yang ini dahulu, kata Abdullah ibn Mas'ud. Nah, asbabun nuzul, inilah asbabun nuzul. Artinya sebab turun ayat ini, iqtarabal linnasi hisabuhum. Sungguh telah dekat kepada manusia, kata Rasulullah, hisab-hisab mereka. Wahum fi ghaflatin mu'ridun, sedangkan manusia di dalam kelalaian dan berpaling daripadanya. Nah, ayat ini pernah disampaikan Rasulullah SAW inilah pada waktu Ubadah bin Samit itu dalam masjid. Ubadah bin Samit ini duduk di masjid beserta Rasulullah SAW. Pada waktu itu ada Abu Bakar As-Siddiq. Dalam riwayat yang lain ada Amir bin Rabi'ah, inilah berbicara dengan Rasulullah SAW. Pada waktu itu datang orang Arab Baduy, atau istilah kita sekarang ini orang-orang pegunungan yang tidak tahu tata krama. Orang yang tidak tahu tata krama. Karena dahulu lah sahabat-sahabat itu dengan Rasulullah SAW selalu beradab. Nah, kalau orang-orang Baduy, orang-orang Arab yang tidak memiliki tata krama, mereka memanggil Rasulullah itu ya Muhammad, wahai Muhammad.
Tidak memakai ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, tidak ada. Itu orang-orang Baduy. Bahkan sampai-sampai orang Baduy ini apabila ingin bertemu dengan Rasulullah itu mengetuk pintu. Mengetuk pintu. Ya Muhammad, keluarlah, aku ingin bertamu. Nah, orang tidak punya adab. Nah, jadi orang yang tidak punya adab ini pernah datang pada waktu Rasulullah SAW berbicara dengan Amir bin Robi'ah. Jadi pada waktu itu orang Arab Baduy atau orang Arab pegunungan inilah. Wahai Amir bin Robi'ah, ini aku memiliki lahan yang begitu luas. Sekarang ingin sekali kuberikan kepada kamu, untuk kamu dan keluarga kamu setelah kamu nanti meninggal. Jadi kata Amir bin Robi'ah, wahai Fulan bin Fulan, aku tidak menerima pemberian kamu karena baru sekarang Rasulullah SAW diturunkan ayat bahwasanya hisab Allah Ta'ala itu sangatlah dekat dan kengerian negeri akhirat itu sangat kurasakan. Sekarang bawa aja pulang. Tidak mau menerima. Nah, itu keadaan hati-hati para sahabat dahulu. Jadi ada suatu cerita, apalah ceritanya. Ada cerita orang munafik di kalangan orang Madinah nilai. Itu namanya Abdullah bin Abi Salul. Itu orang munafik. Masuk Islam tapi memecah belah orang Islam, dan bahkan ini yang asal mulanya yang memfitnah Siti Aisyah itu berzinah dengan siapa kemarin tuh? Dengan sahabat Rasulullah SAW. Ini yang awal mulanya orang munafik. Nah, datang inilah ke masjid. Pada waktu itu para sahabat ini lagi belajar Al-Quran. Satu membaca, yang lainnya menjaga. Datang membawa bantal, membawa ambal, duduk bersendar, orang munafik. Ke masjid membawa bantal, membawa karpet tadi disusunnya di tiang, bantal tadi ditaruhnya di tiang, menyandarnya. Wahai Abu Bakar, kata orang munafik inilah, katakan kepada Muhammad, sebagaimana nabi-nabi dahulu itu pernah diturunkan yang namanya mukjizat, sekarang datangkan yang namanya mukjizat Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menangis pada waktu itu, karena orang yang paling lemah lembut hatinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Menangis, kok dicela begini Rasulullah, ditantang begini Rasulullah. Sahabat ini semuanya berdiri, Pak, melihat Rasulullah SAW datang. Jadi kata Rasulullah, tidak sepatutnya kalian menghormati aku dengan cara berdiri. Bukan begitu wahai Rasulullah, ini ada orang munafik sekarang ada di masjid. Dia menantang sampean untuk memperlihatkan mukjizat sampean. Nah, ketahuilah Abu Bakar As-Siddiq, ataniya Jibril, ini telah datang kepadaku Jibril. Mengabarkan, katakan kepada orang munafik tadi, ingat-ingat nikmat Allah Ta'ala kepada kalian. Ingat-ingatlah, kata Rasulullah. Yang pertama, ini mukjizatku, kata Rasulullah. Bu'istu ilal ahmari wal aswad. Aku diutus kepada orang-orang yang berkulit merah dan berkulit hitam. Artinya semua bangsa akan menganut Islam, kata Rasulullah. Kalau nabi-nabi dahulu belum tentu bisa mengislamkan seluruh umat manusia. Kalau aku ada jaminan, kata Rasulullah, untuk bisa mengislamkan seluruh dunia. Satu. Yang kedua, wa amari an anzira jinna, aku disuruh Allah Ta'ala untuk mengislamkan bangsa-bangsa jin. Memang suatu ketika inilah Rasulullah SAW pernah 7 hari, Pak, tidak ada di rumah istri-istri beliau, tidak ada juga di kumpulan para sahabat. Yang namanya sahabat ini rindu dengan Rasulullah adalah mencari-cari. Ternyata ketemu di tepi pantai. Ketemu di tepi pantai. Wahai Rasulullah, selama 7 hari kami tidak menemukan sampean. Sampean kemana saja wahai Rasulullah?
Aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di alam bangsa jin, mengislamkan semua jin, kata Rasulullah. Nah, kalau nabi-nabi dahulu itu cuma disuruh untuk beriman kepada Allah Ta'ala pada segi bangsa mereka sendiri. Kalau Bani Israel untuk Bani Israel. Nah, kalau Rasulullah ini kepada seluruh alam. Ya alhamdulillah sampai ke Indonesia Islamnya. Yang kedua, bangsa jin pun mau masuk Islam. Kalau kita ingin mengenali lah jin-jin inilah jin. Kalau jin itu daripada golongan jin kafir lah. Sekuat apapun jin kafir itu balah, baik rajanya jin kafir. Kalau kita bacakan surah jin, mereka akan hangus terbakar. Tapi kalau orang itu kesurupan dimasuki oleh jin Islam, kita bacakan surah jin, mereka kuat. Karena bangsa jin ada juga yang menghafal Al-Quran. Yang ketiga kata Rasulullah, aku diberikan Al-Quran sedangkan aku tidak bisa menulis dan tidak membaca. Apakah itu bukan mukjizat, kata Rasulullah? Dan aku diampuni dosaku telah terdahulu dan yang akan datang, dan namaku selalu disebut pada waktu orang adzan. Wa ayyadani bil malaikati wa atani nasra. Aku dibantu oleh para malaikat, dan aku diberikan pertolongan oleh Ta'ala, dan aku diberikan rasa takut amami musuh-musuhku itu selama perjalanan 2 bulan. Coba bayangkan, 2 bulan palah, 2 bulan perjalanan 2 bulan. Apabila musuh-musuh Islam itu ingin memerangi Rasulullah, itu hati mereka tuh sudah gentar, rasa takut kalau tidak menang. Itu hebatnya perjalanan 2 bulan, belum lagi kejadiannya, belum kejadian berperang adalah itu rasa takut di hati-hati orang kafir itu diberikan Allah Ta'ala sebelum 2 bulan kejadian peperangan. Artinya haibahnya Rasulullah itulah, wibawanya Rasulullah SAW itu 2 bulan sebelum terjadinya peperangan itu orang-orang kafir hati-hati mereka itu takut semua. Bahkan ceritanya Abu Jahal sendiri pun lah, Abu Jahal paman beliau sendiri lah, yang mengatakan nanti akan kubunuh Muhammad. Setelah ketemu dengan Rasulullah, mencaci maki pun tidak bisa. Jadi pernah datang orang Yahudi inilah kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, katanya, aku ini orang Yahudi, aku sering menghutangkan kepada Abu Jahal paman sampeyan. Setiap kali berhutang, Abu Jahal ini tidak mau bayar, tidak pernah mau bayar, karena jadi preman. Tidak ada yang berani dengan Abu Jahal. Nah, bila kamu wahai Muhammad bisa mengambilkan lah yang dihutang oleh Abu Jahal, maka aku masuk Islam. Oh, kalau begitu kata Rasulullah, beres. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Diketok Rasulullah SAW pintu. Wahai paman, kata Rasulullah, Abu Jahal yang pada waktu itu di dalam rumah itulah langsung berkeringatan dingin, mendengar ketukan pintu. Begitu. Keringat dingin sudah menggetar. Jadi kata istrinya Abu Jahal, ayo hadapi Muhammad, keponakan kamu hadapi, bilangnya kamu berani. Tahukah kamu wahai istriku, di saat dia mengetuk begitu, aku mendengar seperti petir menyambar. Baru ketukan Rasulullah SAW begini. Paman, kata Rasulullah, dibuka oleh Abu Jahal, ada apa Muhammad kamu ke sini? Nah, jadi kata istrinya Abu Jahal, kenapa sampean tidak berani sama sekali mencaci maki Muhammad? Ada apa wahai Muhammad? Sampean betulkah menghutangi orang Yahudi ini sekian dinar? Betul. Sampean tidak pernah mau bayar? Betul. Sekarang kembalikan, kata Rasulullah.
balik ke kamar Abu Jahal mengambil uang untuk bayar hutang. Ini wahai Muhammad, tutup pintu habis itu. Jadi kata istri Abu Jahal, kenapa sampean kok tidak berani sama sekali di hadapan Muhammad? Ketahuilah wahai istriku, kata Abu Jahal, di saat dia mengetuk pintu itu seakan-akan petir menyambar di samping kiri samping kananku, padahal ketukan biasa. Nah pada waktu aku membukakan pintu, tahulah kamu, 2 ekor singa berada di dua bahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana aku tidak takut, kata Abu Jahal. Wa man taqum bi Rasulillahi nusratuhu in talqahul usdu fi ajamiha tajimi. Wa man taqum bi Rasulillahi nusratuhu, barang siapa yang tidak pernah melihat bertemu dengan pertolongan Allah Ta'ala kepada Rasulullah, intaqahul asadu fi ajamiha tajim, di saat seekor singa pun berhadapan dengan Rasulullah, singa tadi langsung tunduk begini di hadapan Rasulullah. Nah itu bacaan kata guru saya dahulu, kalau kita berenang ada buaya atau ada binatang-binatang buas lainnya di dalam sungai, baca itu tadi. Nah itu satu bait di dalam burdah, sholawat burdah itulah. Wa man taqum bi Rasulillahi nusratuhu in qalqahul usdu fi ajamiha tajimi. Apalagi? Wa man taqum bi Rasulillahi nusratuhu in talqahul usdu fi ajamiha tajimi. Wa atanil kausar, aku diberikan Allah Subhanahu wa taala telaga kausar, kata Rasul, yang telaganya itu nantinya lebih besar daripada telaga para nabi-nabi yang lainnya nanti di akhirat. Nah aku ditolong oleh malaikat, kata Rasulullah. Lalu suatu ketika inilah, nah cerita lagi lah cerita Rasulullah. Suatu ketika ada yang bernama Hakim bin Hizam lah. Mengatakan kami pada waktu itu, kata Hakim bin Hizam beserta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu Rasulullah mengatakan, hal tastami'una ma asma'u, kalian apakah mendengar yang barusan aku dengar, kata Rasulullah. Jadi kata sahabat, kami tidak mendengar sesuatu apa jua pun wahai Rasulullah. Nah jadi kata Rasulullah SAW, inilah asma'u atitas sama'i, sungguh aku baru saja mendengar gemuruhnya suara di langit, gemuruh suara hujan, gemuruh bahasa Banjarnya baguntur-guntur. Nah tetap bahasa Banjarnya baguntur-guntur, gemuruh di langit. Wa ma tulamu annatakhita wa fiha maudi'u shibrin illa wa alaihi malakun sajidun au qaimun. Tiadalah dicela gemuruh tadi. Jadi kita disuruhkan Rasulullah, kalau kita mendengar gerugum-gerugum mau hujan-hujan itu jangan dicela. Karena setiap tempat itu, kata Rasulullah, yang ada di langit, tidak ada satu jengkal apa jua pun di langit itu terkecuali di sana ada malaikat yang sujud, ada malaikat yang sedang berdiri, kata Rasulullah. Jadi kalau kita menghinakan lah, artinya wah hujan lagi, nah sudah nih pasti hujan sudah aja. Nah itu sama kita menghinakan tempat-tempat mulia yang ada di langit. Karena tidak sampai satu jengkal begini, kata Rasulullah, tidak sampai satu kilan begini, terkecuali selalu ada malaikat yang bertasbih kepada Allah Ta'ala. Tidak terkecuali, tidak ada, pasti ada selalu malaikat-malaikat yang sujud dan malaikat-malaikat yang berdiri. Jadi kata Abdullah bin Haris nih lah, bin Naufal, aku dulu pernah duduk di majelisnya Ka'bul Ahbar. Ini seorang sahabat Rasulullah, adalah sahabat Rasulullah.
Jadi kata si seperti Abdullah bin Haris, apa pendapat sampean wahai Ka'bul Ahbar? Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Selalu bertasbih malaikat itu pada waktu malam dan pada waktu tidak pernah henti-hentinya. Malaikat malam dan malaikat siang itu tidak pernah berhenti bertasbih kepada Allah. Apakah tasbih-tasbih mereka itu mengganggu kalam Allah? Apakah tasbih-tasbih mereka itu mengganggu daripada perintah Allah Ta'ala kepada Rasul-Rasulnya? Jadi mendengar begini Ka'bul Ahbar langsung mencium kepada Abdullah bin Haris tadi, diciumnya. Ini anak siapa? Kok pertanyaannya sangat mendalam? Jadi kata orang-orang pada waktu itu yang berkumpulan, ketahuilah ini keturunan daripada Abdul Muttalib. Nah begini kata Ka'bul bin Ahbar, sesungguhnya tasbih yang dijadikan Allah Ta'ala kepada para malaikat-malaikat itu sama dengan bandingannya kalian bernapas. Tasbih para malaikat itu sama dengan bandingannya napas-napas kita. Kita berbicara bernapas, tidak mengganggu orang sebelah napas kita. Kita berdiri atau berjalan, kata Ka'bul Ahbar, bernapas kita tidak mengganggu orang-orang yang di sebelah. Nah sama halnya tasbih para malaikat. Itu tidak akan mengganggu yang namanya kalam-kalam Allah. Tidak ada mengganggu yang namanya perintah-perintah Allah Ta'ala kepada para nabi-nabi dahulu. Dan tidak mengganggu daripada perintah-perintah Allah Ta'ala ke dalam hati-hati orang yang beriman. Perbandingannya napas kalian. Nah oleh karena demikianlah perbandingan napas kita ini sama dengan perbandingan tasbih para malaikat. Inilah oleh karena demikian ulama-ulama kita dahulu, ulama-ulama hikmah, yang mereka sudah paham bahwasanya napas ini adalah jiwa kita. Lah, kalau jiwa kita itu tidak kita kasih makan dengan zikrullah, maka yang akan terjadi adalah jasad kita akan selalu dibawa oleh hawa nafsu. Jiwa kita yang di dalam atau roh kita yang di dalam ini, bila tidak dikasih makan dengan zikrullah, maka tubuh kita akan dibimbing oleh yang namanya setan. Napas kita nih, napas kita yang turun naik. Bahkan di dalam Al-Quran tersendiri Allah Ta'ala itu menjelaskanlah, wallahu a'lamu bima fi nufusikum. Allah itu lebih mengetahui dengan sesuatu yang ada pada nupus kalian. Nupus itu yang udara masuk ke hidung nih, nupus namanya Pak. Sedangkan yang namanya napas itu yang berhembus ini, Allah tahu inilah, ini kosongkah dengan zikir napasnya tadi. Napas kita ini ibaratkan seperti aliran listrik. Kalau aki yang ada di tubuh kita ibaratkan jantung, yang mengalirkan darah ini ibaratkan aki. Lah, aki, tapi akinya tidak ada apinya. Darah ibaratkan bensinnya yang bisa menggerakkan anggota-anggota tubuh kita, sedangkan napas ini percikan apinya. Kalau ada aki, kalau ada bensin tapi apinya tidak ada, bisa tidak bergerak jiwa kita untuk melawani daripada hawa nafsu atau was-was yang ada di tubuh kita, tidak akan bisa. Nah oleh karena demikian ciptakanlah napas kita ini dengan zikrullah. Nah pelajari maksud napas itu apa. Nah itu kejelasan daripada para nabi-nabi dahulu. Cuma yang perlu kita ketahui, ambil garis besarnya apa sih tugas para nabi dan rasul. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam setelah selesai membangun Ka'bah, apa yang pertama sama sekali dibaca oleh Nabi Ibrahim? Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Allah, kata Nabi Ibrahim, utuslah nanti rasul-rasul sampian yang tugas mereka itu yaitu alaihim ayatika, membacakan tanda-tanda kebesaran engkau,
Oleh karena ulama-ulama ini pewaris para nabi, maka tugas para nabi maka tugas ulama itu pun sama dengan tugas para nabi, yaitu menceritakan tanda-tanda kebesaran Allah. Yatu alaihim ayatika, bukan kebesaran diri. Wa yu'allimuhumul kitab, melajari kitab, artinya harus fasih baca Al-Qur'an yang menjadi ulama. Wal hikmata, mengajari ilmu hikmah, ilmu yang tidak ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, itu tidak pernah bisa dilajari. Nah, kita ulang dulu arti ilmu hikmah ini bagaimana sih contohnya nih lah. Itu terjadi di zaman Sayyidina Ali. Mungkin cerita ini sudah 3 kali kita ceritakan lah, cuma kita ulang-ulang lagi supaya kita ingat. Di zaman Sayyidina Ali itu ada orang yang meninggal dunia. Cuma orang meninggal dunia ini memiliki 2 kemaluan, ada kemaluan laki-laki, ada kemaluan perempuan. Istilah dalam fikih itu namanya khunsa. Kalau unsa perempuan, kalau zakarun laki-laki, kalau khunsa artinya seseorang yang memiliki 2 kemaluan. Kemaluan laki-laki ada, kemaluan perempuan ada, meninggal dunia. Meninggal dunia. Mau dimandikan secara laki-laki, dia memiliki kemaluan, dia memiliki payudara. Mau dimandikan secara perempuan, dia memiliki kemaluan laki-laki. Bingung para sahabat. Sedangkan di hadis, di Al-Quran tidak ada yang membicarakan cara memandikan khunsa. Berarti ini tidak ada di hadis, tidak ada di Al-Quran. Bagaimana ilmu hikmah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Sayyidina Ali? Nah, Sayyidina Ali bertafakur pada waktu itu, bertafakur. Kalau penciptaan Nabi Adam alaihissalam, penciptaan Nabi Adam alaihissalam, bahwasanya tulang rusuk di belakang Nabi Adam ini jumlahnya sama. Jumlahnya sama. Misalkan 5 di belakang sinilah atau 7. Kalau dipotong, dicabut 1, berarti sebelah kiri ini kurang 1, di sini tidak berkurang. Nah, begini aja kata Sayyidina Ali, kalau ingin tahu ini dimandikan secara laki-laki atau secara perempuan, hitung tulang rusuknya di belakang. Bila sama jumlahnya, sebelah kanan sebelah kiri sama jumlahnya, berarti itu perempuan. Tapi apabila jumlah yang sebelah kiri ini kurang 1, sebelah kanan tetap aja, berarti itu sama laki-laki. Karena penciptaan Nabi Adam alaihissalam, tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam itu dicabut Allah Ta'ala, dijadikan Siti Hawa. Ternyata dihitung sahabat itu, dihitung sebelah kiri sebelah kanan. Oh, ternyata kurang 1, berarti dimandikan secara laki-laki. Nah, itu ilmu hikmah lah, ilmu hikmah. Diberikan kepada siapa? Al-hikmatu dolatul mu'min. Ilmu hikmah itu adalah barang ceceran orang-orang beriman. Yang namanya barang ceceran untuk mengambil barang yang terjatuh di tanah. Yang pertama, tidak mungkin kita mengambilnya dengan menjepitkan dengan jari kaki kita. Tidak mungkin. Untuk mendapatkan ilmu hikmah itu 2. Yang pertama, kalau kita ingin mengambil barang yang di bawah, otomatis kita akan menunduk. Dan yang kedua, kita akan mengambil dengan tangan, bukan dengan kaki. Artinya dengan tangan itu artinya kita berusaha. Dengan menunduk begini kita harus tawadu. Jadi ilmu hikmah itu bisa diberikan Allah apabila kita memiliki yang namanya rasa tawadu, dan yang kedua berusaha untuk mencari yang namanya ilmu hikmah. Tidak bisa kita menonton di YouTube ada ilmu hikmah, tidak akan bisa. Nah, wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina walana Muhammad wa ala sahbihi barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.